Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam bisa warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan di hari libur, ini hari libur ya. Ya, tidak ada masalah hari libur. Dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentu kaitannya dengan media BK, teknologi informasi, bimbingan dan konseling, terutama yang memang terkait dengan medianya itu sendiri. Kalau minggu kemarin kita sempat sampaikan media yang bisa digunakan atau yang membantu guru BK, misalnya media aplikasi BK, instrumentasi BK, itu media yang bisa juga membantu guru BK. Nah, media-media yang saya kenalkan kali ini adalah media poster yang bisa dipakai dan digunakan, apalagi juga nanti di print di ruang BK atau di ruang-ruang khusus yang memang terbaca oleh siswa, yang bermanfaat bagi masalah-masalah siswa. Jadi tanpa konseling, dengan bantuan media kita pun bisa melakukan kegiatan konseling. Kita akan perhatikan nanti mana media-media yang bisa membuat pelayanan BK itu lebih maksimal dengan bantuan media. Kali ini saya kenalkan media poster ya. Baik. Nah, ini salah satu media yang bisa Anda print, yang bisa dibaca oleh klien atau siswa-siswi Anda nanti. Janji konselor. Artinya di janji konselor ini saya nama ini diisi ya, diisi nama Anda masing-masing atau konselornya. Dimaksud untuk ya sebagai ajang bahwa kita itu sebagai konselor wajib dipercaya. Nah, jadi ini Anda bisa pasang di pintu masuk ruang BK. Jadi ruang guru BK itu kan ada punya ruang khusus ya, punya ruang khusus. Ntar saya tunjukkan. Guru BK itu punya ruang khusus yang terpisah dengan guru mata pelajaran. Itu harus, karena dalam proses pelaksanaan konseling ya kita harus terpisah untuk apa? Menjaga kerahasiaan klien atau konseling. Nah, karena kita punya ruang khusus, analoginya sama dengan dokter yang punya ruang khusus gitu ya, kita wajib memprint atau bahkan agar bisa diketahui oleh siswa-siswi kita, dibaca maksudnya. Janji konselor saya, misalnya Anda bertugas sebagai guru BK, saya Badu misalnya, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Ini menyingkap tentang kerahasiaan klien. Jadi klien atau konseli yang datang untuk menyampaikan masalah itu 100% dijaga kerahasiaannya. Ya, ini terkait dengan janji keluar. Idealnya dipasang di pintu strategis, pintu masuk terutama, atau di mana yang bisa dibaca oleh siswa sehingga klien Anda atau siswa asuh Anda menjadi yakin gitu. Karena Anda punya komitmen untuk merahasiakan. Karena ini merupakan senjata agar kita welcome atau
tidak alergi dengan kedatangan siswa. Ya, itu untuk tabel ini. Kita akan coba lihat media lain. Masih di media poster. Nah, ini adalah terkait dengan masalah kecemasan siswa. Jadi dengan membaca poster yang kita tempel di tempat strategis, terutama di mana? Di papan bimbingan, kita punya papan bimbingan. Harapannya dengan membaca poster ini, siswa atau klien kita atau klien Anda punya referensi bagaimana kalau dia merasakan ada kecemasan yang mengganggu. Ya. Jadi dengan membaca ini dia akan paham masalahnya dan bagaimana menanggulanginya. Jadi itu tujuan dari poster yang kita tempel di ruang-ruang strategis. Sekali lagi, media BK sangat bermanfaat, berfungsi untuk membantu memecahkan masalah yang muncul pada diri siswa. Bahwa kecemasan sosial, jadi informasi yang ada ini, Anda bisa mencari referensi lain atau membuat poster yang lain ya. Ini hanya contoh saja. Bisa dari kutipan di buku, Anda ketik, kemudian print di ruang papan bimbingan dengan tentunya dengan ilustrasi dan animasi yang menarik sehingga mudah dibaca, mudah diingat, gitu. Jadi bukan hanya yang saya tampilkan ini, tapi Anda punya referensi lain, silahkan. Ini di informasi tentang bagaimana mengatasi kecemasan sosial. Bahwa kecemasan itu biasanya berasal dari riwayat keluarga atau lingkungan keluarga atau pengalaman traumatis, kemudian juga bisa karena temperamen atau emosi dari individu itu. Berikutnya adalah karena tuntutan sosial atau karena kondisi fisik. Jadi yang capek itu biasanya muncul kecemasan pada diri individu. Ini sekali lagi ada poster yang bisa diprint, dicetak sehingga bisa membantu masalah yang dialami oleh siswa didik kita. Ini ada alur kode etik dan sanksi. Jadi alur kode etik. Jadi berasal dari kode etik guru. Ini tujuannya adalah agar kita lebih diyakini, dipahami, dipercaya oleh klien kita, sehingga dengan membaca tabel atau gambar ini, klien kita yakin bahwa kita tidak sembarangan memberikan layanan kepada siswa kita. Ada sanksi etik baik sebagai guru maupun sebagai profesi guru BK. Ya. Ini kita print, kita tempel di dinding. Apa saja misalnya keterangannya seperti ini. Dari ruang lingkup kode etik guru itu bisa karena dia sebagai guru BK atau bisa karena dia sebagai guru pada umumnya. Kalau kode etik guru ada di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan. Untuk saya zoom. Kalau kita melanggar yang dianggap melanggar kode etik adalah kode etik yang melanggar norma atau azas yang dijalankan oleh guru Indonesia. Jadi melanggar tugas profesi sebagai pendidik dan anggota masyarakat dan warga negara. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang wajib dijunjung tinggi, diamankan oleh
seluruh anggota profesi guru BK. Nah, ruang lingkup kode etik itu menyangkut tentang kompetensi atau kemampuan dan keterampilan. Yang pertama tanggung jawab profesional. Jadi karena guru BK atau guru itu kan mempunyai empat standar kompetensi. Standar kompetensi pribadi, sosial, pedagogik, dan profesional. Ini diterjemahkan lagi menjadi beberapa ruang lingkup kode etik, tanggung jawab, kompetensi, standar moral etis, pernyataan publik, hubungan profesional, azas rahasia, penghargaan terhadap pelaksanaan proses konseling. Nah, jadi itu kira-kira apa saja sanksinya kalau yang melanggar kode etik membuka rahasia ke orang lain dari organisasi profesi akan memberikan teguran lisan dan tertulis, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, memberikan pencabutan keanggotaan APKIN. Berikutnya, mencabut lisensinya. Yang terakhir, yang terkait dengan permasalahan hukum dan kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwajib. Nah, itu kira-kira struktur ini atau mapping ini yang bisa memberikan informasi terkait pelanggaran kode etik yang saya sampaikan pada poster pertama tadi. Jadi dengan menempelkan beberapa poster yang ideal menyangkut dengan profesional kita, maka media diharapkan bisa membantu secara maksimal proses pelaksanaan layanan konseling. Kita akan coba lihat poster yang lain. Ini masih terkait dengan mekanisme kerja guru BK, masih ngeblur ya, kurang bagus. Nah, yang lain saja. Ini terkait bagaimana mengatur manajemen waktu untuk siswa. Dan bagi siswa yang rajin dan ingin belajar secara maksimal, maka dengan membuat poster ini mudah-mudahan siswa menjadi terbantu. Misalnya apa? Ini adalah poin-poin atau poster berisi bagaimana mengatur waktu yang baik atau cara mengajarkan manajemen waktu pada siswa. Jadi buatlah media seperti ini yang menarik, visualnya bagus, warna-warni, komposisi yang normal. Manajemen waktu membuat daftar rencana belajar, membuat target atau tujuan belajar, kemudian membuat atau menentukan prioritas dari belajar itu sendiri, menentukan gaya belajar, disesuaikan bagaimana saya harus belajar sesuai dengan gaya saya gitu. Saya lebih senang kalau belajar di tempat yang sejuk, saya senang belajar dengan mendengarkan musik atau yang lain. Kemudian mengajari siswa untuk berdisiplin dan konsisten. Ini kira-kira poster yang bisa kita buat menurut selera kita dari buku-buku yang atau resume. Jangan pakai dulu ya. Paketnya mau habis nih.
Ya, ada gangguan jaringan ya. Baik, tadi yang terakhir tentang yang mana tadi ya? Halo, bisa bantu saya? Tadi yang terakhir yang mana? Halo, nggak ada orang. Halo, bisa jawab pertanyaan saya? Audio saya gimana? Respon, tolong direspon. Halo, halo, halo. Bisa direspon? Audio saya gimana? Oh, nggak ada yang jawab ya. Halo, bisa direspon audio saya gimana? Iya Pak, bisa Pak. Oh, tadi terakhir sampai mana ya? Halo? Baik, tadi saya lanjutkan adalah kode etik guru, bahwa ini adalah poster contoh yang juga bisa Anda pakai, bisa juga di print nanti di ruang BK. Ini menunjukkan bagaimana seorang guru BK bekerja, dan kalau dia melanggar standar kompetensi atau standar etik, maka dia akan disanksi. Jadi sanksi-sanksi yang pelanggaran etik perlu juga orang lain tahu, atau perlu juga siswa-siswi kita tahu. Jadi poster ini dipakai untuk memberikan informasi bahwa kita akan bekerja dengan maksimal dan benar gitu, terkait dengan kode etik guru dan kode etik guru BK. Berikutnya adalah contoh tentang manajemen waktu. Jadi ada contoh bagaimana Anda membuat poster sehingga bisa disebarkan ke atau dipasang di tempat-tempat strategis, akan menjadi informasi bagi siswa-siswi untuk belajar bagaimana mengatur waktu yang baik itu. Jadi kalau membaca ini ya, mudah-mudahan informasi bagaimana cara mengatur waktu bisa diterapkan atau dipraktekkan oleh siswa-siswi kita atau konseli kita. Jadi ada poin bagaimana membuat rencana belajar, membuat target belajar, menentukan prioritas, belajar sesuai dengan gaya belajar, kemudian mengajari siswa pada contoh itu agar belajar dengan disiplin dan konsisten. Itu kira-kira poster yang bisa kita buat agar bisa memberikan informasi tentang masalah-masalah belajar. Jadi tentu karena kita bidang layanan kita kan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi kalau dikelompokkan maka ini adalah termasuk bagaimana memanajemen waktu. Jadi bidang belajar. Nah, ini tentang penentuan situasi tatkala menghadapi situasi membuat keputusan yang tepat. Ini tentang keterampilan
bagaimana tatkala dihadapi pada situasi mendesak, masalah-masalah penting mana yang perlu dikerjakan gitu. Ada eh, empat sisi. Yang sisi pertama adalah penting mendesak. Jadi ada apa namanya? Yang kedua adalah tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga penting tapi tak mendesak. Yang keempat tidak penting tidak mendesak. Ini konsep keputusan ya. Keputusan dalam memutuskan perihal situasi yang membutuhkan eh, keputusan yang baik. Jadi poster seperti ini perlu juga ditempelkan terkait masalah bagaimana kita punya masalah yang penting. Kalau penting mendesak maka kita lakukan sekarang. Kalau tidak penting tapi mendesak bisa direncanakan dalam manajemen waktu tadi, sehingga kapan dilaksanakan bisa kita lakukan. Penting tak mendesak, bisa minta bantuan orang lain untuk hadir datang ke tempat itu. Tidak penting tapi tidak dan juga tidak mendesak, itu artinya tidak bisa kita menunda atau meninggalkan kegiatan itu. Jadi tatkala siswa konseli kita dihadapkan pada suatu masalah untuk keputusan yang mendesak, maka bisa dilihat diagram ini. Nah, jadi memberikan informasi bagaimana memutuskan masalah. Nah, ini pohon jabatan juga perlu juga dicetak, diprint, kemudian dipasang di ruang BK. Maksudnya apa? Bahwa tiap-tiap jurusan ini jabatan ya. Bahwa jabatan di perusahaan itu ada 4 bidang ya. Saya putar dulu. Terus salah. Jadi jabatan struktural, jabatan pemerintah itu politik, jabatan perusahaan itu berusaha jasa, jadi layanan jasa, jabatan perusahaan di pabrik atau manufaktur. Jadi tatkala kita mengarahkan karir, maka dengan membaca pohon karir ini siswa bisa tahu bahwa di lapangan di dunia nyata itu ada 4 jabatan. Ada jabatan struktur, apa saja jabatan struktural, eselon 1, eselon 2, eselon 3 begitu ya, kepala seksi, bagian seksi dan sebagainya. Kalau jabatan pemerintah politik apa? Misalnya gubernur, wali kota, kepala desa, camat, jabatan politis ya. Kemudian jabatan perusahaan di jasa itu bisa sales, manajer keuangan, sekretaris, manajer, direktur dan sebagainya. Itu kalau ingin terjun di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan apa saja? Direktur senior, direktur, general manager dan sebagainya. Itu kira-kira kalau kita membuat pohon karir seperti ini, mudah-mudahan poster seperti ini bisa menjadi informasi yang bagus bagi klien atau siswa-siswi kita. Kalau tadi pohon jabatan ya, sekarang ini adalah pohon karir. Jadi sekali lagi kalau yang ini adalah terkait dengan layanan bidang karir. Kan ada 4 bidang ya, bidang pribadi, sosial, belajar. Tadi udah tentang belajar. Nah sekarang terkait dengan pohon karir ini dan pohon jabatan tadi adalah bidang karir. Nah bidang karir itu apa kalau kita ingin berkarir? Jadi siswa-siswi kalau melihat pohon karir ini, bahwa setelah sekolah di SMA misalnya, dia ambil ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu bahasa, jurusan bahasa, maka lanjutannya bisa diketahui gitu. Misalnya kalau dari ilmu sosial nantinya melanjutkan ke
atau berprofesi sebagai guru, konselor, dosen dan sebagainya. Kalau ilmu alam apa saja. Nah, seperti kita lihat di sini bisa sebagai pilot, bisa sebagai ahli gizi, perawat, dokter dan sebagainya kalau jurusan IPA. Bahasa apa saja, nah bisa dilihat sebagai seniman, PNS, apalagi bekerja di desainer, sebagai penulis buku, ahli bahasa atau jurnalis, atau sebagai editor di apa namanya, di wartawan, bekerja di wartawan. Jadi pohon karir. Ini sama pohon karirnya dengan tadi, tapi dalam konteks yang berbeda. Nah, ini bisa di print, ditempatkan di ruang bimbingan atau ruang papan bimbingan, sehingga menarik untuk bisa dibaca. Sekali lagi, ini untuk layanan informasi karir. Jadi sama ini pohon jabatan. Nah, ini terkait hal umum, terkait layanan bimbingan konseling atau guru BK, atau ini kan informasi tentang media ya, media. Saya lewat aja, skip. Nah, ini kalau informasi tentang masalah pribadi, manakala seseorang mengalami masalah, maka hal apa saja yang perlu dilakukan. Bahwa dia sedang merasakan marah, tertekan, tak tahu arah, kurang sehat, tidak termotivasi. Marah itu karena penyebabnya individu sedang mencoba mengekspresikan perasaan. Kalau dia sedang tertekan, dia tertekan akan suatu, maka sebenarnya dia sedang berupaya keras untuk mengerjakan suatu. Kalau individu itu perasaannya tidak tahu arah, artinya penyebabnya adalah karena dia sedang berpindah atau dalam periode transformasi kehidupan. Jadi misalnya tidak tahu arah setelah SMA mau kemana, nah itu penyebabnya karena dia sedang berproses mengalami transformasi kehidupan. Itu kira-kira media yang bisa digunakan untuk layanan bidang pada mata kuliah teknologi informasi dan media bimbingan konseling. Nah, ini yang menarik tentang poster 8 cara mengelola emosi. Jadi artinya apa? Dengan melihat media ini, siswa-siswi atau bahkan seluruh yang membaca ini, tatkala dia mengalami masalah, maka bisa minimal bisa self counseling sendiri gitu. Apa saja informasinya, bahwa di sana bahwa kalau kita sedang merasa emosi, itu misalnya marah misalnya, maka usahakan untuk mengatur nafas. Biasanya kalau orang marah itu kan nafasnya cepat ya, maka kita bisa mengatur nafas. Kalau kita sedang marah, cara mengatasinya yang kedua adalah dengan katarsis. Katarsis itu menceritakan suatu kepada orang lain, ngomong apa saja, atau kita berteriak di tempat yang sepi. Jadi kalau kita sedang ada masalah, kemudian tidak ada yang membantu agar tidak menjadi pemicu timbulnya masalah, agar merasa sedikit terbantu, maka kita berkatarsis, berteriak, terutama misalnya di pantai, misalnya berteriak dengan kencang atau marah dengan kencang di situ, maka bisa membantu meringankan beban.
Berikutnya adalah dengan menulis. Jadi tatkala kita sedang punya masalah atau sedang emosi, itu lakukan dengan expressive writing. Jadi menulis dengan ekspresif. Makanya saya sarankan kita semua punya punya buku diary yang bisa kita gunakan sebagai ekspresi menulis masalah-masalah kita. Kalau kita punya masalah kita tulis, itu bebannya menjadi lebih ringan. Kalau tidak punya, kan kita bisa download di Play Store, ada notebook atau buku catatan yang bisa kita tulis di situ. Jangan sampai kita punya masalah justru disampaikan di media sosial. Ini banyak dari kita ini kalau punya masalah justru dilampiaskan di media sosial sehingga bermasalah bagi dirinya. Ya kalau orang yang positif akan membantu, tapi kalau orang yang punya pikiran negatif banyak yang mencela, mencemoohkan gitu ya. Jadi jangan biasakan mengekspresikan masalah itu di media sosial. Kita self counseling dulu dengan beberapa cara trik ini. Ini saya kira berguna juga bagi kita. Dan self sorting artinya kita punya ruang pribadi yang tenang. Jadi kalau kita sedang emosi, kita punya merenung di tempat yang kita senangi. Manakala kita sedang emosi, ternyata musik juga bisa membantu kita menjadi lebih rileks. Jadi mendengar murotal Al-Quran atau musik-musik yang membuat kita rileks, yang kita sukai, itu bisa meredakan emosi. Berikutnya adalah dengan self talk. Self talk itu kita bicara dengan diri kita. Ini terutama pada waktu malam hari gitu ya. Kita bersujud, bertahajud itu sebenarnya berself talk. Jadi kalau kita ada masalah, kita bertahajud, bersolat tahajud itu sebenarnya kita berself talk. Self itu diri sendiri, talk itu ngomong pada diri sendiri. Berikutnya reminiscence terapi. Kalau kita sedang emosi, maka terutama pada seseorang atau sesuatu, maka kita ingat sesuatu yang membahagiakan pada pertemuan dengan orang-orang itu. Jadi jangan diingat yang jelek saja, yang baik kita ingat sehingga bisa meredakan emosi kita. Yang berikutnya simple self care. Ini mirip dengan self talk. Kalau self talk tuh ngomong dengan diri sendiri, tapi kalau simple self care adalah melakukan, kalau kita ada masalah itu melakukan kegiatan yang kita hobi, mancing, mandi, memasak atau hal-hal lain. Itu kalau poster ini kita tempelkan di sekitaran ruang BK, menjadi terapi bagi orang-orang yang punya masalah dan mengelola emosi. Nah ini untuk masalah bidang pribadi, ini bisa cocok ditempel pada ruangan atau kamar pribadi masing-masing. Jadi ini sama dengan self talk ya. Self talk itu membicarakan hal-hal positif. Jadi misalnya apa? Kita terbiasa mengucapkan aku menerima diriku apa adanya, aku yakin bahwa diriku berharga. Jadi manakala hal-hal positif ini ditekankan, dibicarakan, diingat terus-menerus, maka akan menjadi hal yang diimpikan atau yang dikatakan. Jadi kalau kita mengingat teori psikoanalisis, apa yang kita pikirkan itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Ya. Apa yang kita mimpikan itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Nah, dalam mendorong agar mimpi tercapai, maka hal-hal positif, kalimat positif terutama perlu diulang-ulang sehingga memerintahkan pada otak kita, di otak bawah sadar kita, untuk menggerakkan hal-hal positif. Jadi kita perintahkan otak bawah sadar dengan mengucapkan berkali-kali, sehingga otak bawah sadar kita menggerakkan kinerja atau berupa refleks kegiatan itu. Jadi ini
akan cocok ditempelkan di ruang-ruang di kamar pribadi misalnya. Coba akan saya lihat yang mirip dengan ini. Lek bengi. Turu lek bengi. Enggak. Sampai jam piro lek turu? Berikutnya BK peduli siswa. Ini tugas guru BK untuk mencetak ini ditempelkan di ruang BK agar dibaca bahwa kita itu sebenarnya tidak ingin mendekatkan diri secara intensif pada siswa-siswi asuh kita. Di sini disebutkan BK peduli siswa, bahwa BK itu bukan polis sekolah. BK bukan tempat pengadilan, tetapi BK adalah sahabat. Jadi kita menerjemahkan diri sebagai sahabat dalam memecahkan kesulitan dan hambatan. Guru BK adalah peduli siswa dalam menghadapi pemecahan masalah dan perkembangan pribadi siswa. Baik, itu saya kira. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri. Halo? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, silakan absensi. Bentar, ini jumlahnya berapa nih? Ada 37. Akan saya cocokkan dengan absensi di Google Meet nanti. Bentar. Baik, saya kira itu saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.